Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Healthies, apa kabar nih? Semoga sehat semua ya. Kembali lagi di talk show kesayangan kita, yaitu Ask the Dokter RSUD Cibinong. Nah, dengan saya Bila, kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi hits banget nih di seluruh dunia ya, terutama di Indonesia, yaitu tentang vaksin COVID-19. Bersama saya sudah ada Dr. Martina Sari Lubis, MARS. Beliau adalah Kepala Instalasi Pelayanan VIP Azalea RSUD Cibinong. Nah, perlu harus tahu nih di poli eksekutif Azalea, kita sudah ada poli rawat jalan, yaitu ada poli paru, kandungan, syaraf, jantung, gigi spesialis, jiwa, bedah, anak, dan juga nyeri. Nah, di poli Azalea ini juga tersedia pelayanan rapid antigen dan rapid antibody juga PCR ya dok ya? Iya betul. Nah untuk hasil rapid antigen dan antibody setelah PCR tuh kira-kira berapa lama ya dok ya? Kalau untuk rapid antibody dan antigen itu kita bisa ditunggu hasilnya. Tapi kalau untuk PCR itu 1 hari setelah dilakukan PCR-nya seperti itu. Siap. Jadi kalau misalkan Healthies mau melakukan rapid antigen, rapid antibody ataupun PCR, bisa langsung datang ke RSUD Cibinong, ada di gedung Azalea ya dok ya, bisa langsung datang atau bisa H-1 daftarnya. Ya, betul. Nah langsung ya, kali ini judul kita ialah mengenal lebih dekat vaksin COVID-19. Oke, bisa langsung Dokter Sari dipaparkan. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya Mbak Nabil, saya juga alhamdulillah dipercaya oleh RSUD untuk menjadi vaksinator di RSUD Cibinong gitu. Jadi kami memang ada timnya di situ. Salah satu koordinatornya itu alhamdulillahnya saya gitu. Makanya kenapa saya mau memberikan sedikit informasi buat masyarakat juga mengenal lebih dekat vaksin COVID-19 ini. Mungkin ada beberapa slide yang nanti akan saya coba sedikit kasih penjelasannya aja gitu, seperti itu ya. Iya. Langsung dibuka dong slide-nya. Nah mungkin banyak yang bertanya ya, mengapa sih vaksin perlu dilakukan gitu, seperti itu kan. Nah pandemi global COVID-19 ini kita ketahui itu dimulai di tahun 2020 Mbak Nabil. Nah di Indonesia mungkin masih ingat waktu itu bulan Maret ya kasus pertama kalinya ya. Pertengahan itu ya? Pertengahan Maret ya, seperti itu. Nah, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus severat akut respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Nah, COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Nah, upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini ya salah satunya adalah mengembangkan vaksinnya. Tapi jangan lupa loh, kalau misalnya sudah divaksin bukan berarti kita lupa sama protokol kesehatan. Yang seperti kita ketahui kan, protokol kesehatan itu sekarang dari 3M menjadi 5M ya, yaitu memakai masker, menjaga jarak 1 sampai dengan 2 meter, mencuci tangan menggunakan sabun, lalu mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan seperti itu. Nah, mengapa sih kita perlu disuntik vaksin COVID-19? Pertama, kita akan terlindungi seperti itu dari penyakit COVID-19. Kedua nih yang paling penting adalah selain melindungi diri sendiri, dengan divaksin kita akan melindungi keluarga kita. Ya kan? Nah, seperti itu. Dan jangan khawatir karena vaksin ini sudah mendapat keamanan dari Badan POM ya, dan sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia seperti itu. Jadi aman ya dok ya? Iya. Kita lanjut vaksin. Nah, definisi dari vaksin adalah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif dengan tindakan pemberian zat antigen dengan sengaja. Tujuannya sendiri adalah merangsang pembentukan zat anti penyakit sehingga tubuh diharapkan akan kebal terhadap penyakit tersebut atau hanya sakit ringan saja. Prosesnya, antigen yang diberikan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sakit, akan tetapi
mampu merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibodi. Oh. Ya. Ya. Nah, ini loh, apa bedanya vaksinasi dan imunisasi, ya. Jadi kalau vaksin itu adalah zat biologis sebagai antigen spesifik dari virus atau bakteri. Sedangkan vaksinasinya adalah tindakan memberikan atau memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia untuk merangsang sel imun tadi. Nah, imunisasi adalah respon imun yang terjadi setelah pemberian vaksin sehingga dihasilkan antibodi terhadap antigen tersebut dan timbul imunitas untuk mencegah infeksi di masa datang. Jadi beda ya dok ya antara vaksin dan imunisasi. Iya. Ini kadang masyarakat juga kadang suka susah bedain nih vaksin sama imunisasi itu beda apa enggak sih? Ternyata beda ya. Ya, vaksin itu zatnya, vaksinasi itu tindakannya, imunisasi itu adalah responnya. Terhadap vaksin itu. Iya, betul. Nah, 3 jalan untuk dapat melewati pandemi ini, ya tadi, pertama adalah divaksin, sehingga jadi kebal ya, karena dia berpartisipasi membentuk herd immunity. Yang kedua, terinfeksi dan jadi kebal. Nah, seperti itu. Yang ketiga, mungkin kita berdiam diri saja sampai terbentuk herd immunity. Nah, kalau misalnya yang 3 kan nggak mungkin ya kita mau diem di rumah terus kan nggak mungkin ya dok. Ya, nah salah satu program pemerintah adalah dengan vaksinasi ini. Apa itu kekebalan kelompok atau herd immunity? Mungkin saya kasih gambarnya aja ya Mbak Nabil ya supaya mudah mungkin untuk masyarakat umum agar lebih gampang ya. Nah, orang yang sehat itu yang putih, orang yang sehat sudah diimunisasi itu yang kuning. Orang terinfeksi bisa menular itu yang merah ya. Nah, sekarang lihat deh Mbak Nabil gambar yang pertama. Ada orang sakit dan tidak diimunisasi. Bisa dilihat kan? Yang sakitnya yang merahnya tambah banyak. Iya, betul. Nah, kalau misalnya dia tidak diimunisasi ya dok ya. Iya, jadinya nanti orang yang terinfeksinya semakin banyak. Tetapi kan kalau misalnya yang gambar kedua tuh yang bawah, itu kan ada orang sehat, ada orang sakit dan orang yang sudah diimunisasi sehingga terbentuk tadi herd immunity ya, sehingga yang orang terimunisasinya semakin banyak yang aman ya dan yang sakitnya lebih sedikit ya, seperti itu. Nah, mungkin ini sering banget ya didengar ya. Iya. Sinovac yang ya. Sekarang dipakai nih ya dok ya. Yang sekarang dipakai betul. Vaksin COVID-19 Sinovac itu berasal dari Cina yang tergolong vaksin virus yang sudah mati. Sudah mendapat izin penggunaan darurat yang tadi saya bilang ya dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kenapa nih sudah mendapat izin ini? Karena sudah memberikan efikasi sebesar 63% sehingga pertimbangan izin dikeluarkan setelah melihat imunogenitas, keamanan dan efikasi Sinovac telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia, Mbak Nabil. Gitu, seperti itu. Ya, jadi jangan ragu-ragu ya untuk divaksin ya. Aman kok, Healthies. Ya. Sudah BPOM, sudah halal. Apalagi yang perlu diragukan. Ya, oke. Nah, jadi yang tadi saya bilang ya ini ya, slide saya berikutnya ya. Jadi sudah mendapatkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan kan tadi izinnya, sudah mendapatkan sertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi vaksin ini bisa digunakan. Seperti itu. Nah, mungkin banyak nih ya, maksudnya masyarakat luas tuh nanya kok saya kapan gitu ya. Jangankan masyarakat luas tapi banyak juga tenaga kesehatan ya atau yang bekerja di rumah sakit ya, fasilitas kesehatan tuh nanya saya kapan. Nah, memang vaksin ini dapat diberikan pada kelompok usia 18 sampai dengan 59 tahun. Tapi gelombang pertama ini akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan semua petugas yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Seperti itu. Berarti dok, kalau yang di luar umur tersebut, mereka ya cara melindungi dengan yang 18-59 tahun itu tadi kan divaksin ya, supaya tidak menulari yang tidak masuk jangkauan umur. Betul ya. Jadi kan memang berdasarkan uji klinisnya itu di usia 18 sampai dengan 59 tahun. Nah, oleh sebab itu tadi yang saya bilang kalau misalnya kita divaksin, kita dapat melindungi yang kelompok umur yang di bawah 18 atau di atas 59. Jadi bisa melindungi diri sendiri dan melindungi orang-orang yang kita sayangi kan gitu. Makanya kalau misalkan dalam kita masih sehat, belum pernah terkena COVID dan range umur kita dalam 18-59 tahun,
itu divaksin bukan cuma melindungi diri kita Betul aja, banget, tapi iya. melindungi orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di rumah yang sudah lansia, mungkin Iya, anak-anak. iya betul, anak-anak, gitu ya, iya Dok, ya. betul seperti itu. Nah, memang nanti ada beberapa fase ya yang divaksin. Yang sementara itu yang pertama adalah tenaga kesehatan dan semua petugas yang bekerja di Vaskes ya. Nah, mungkin nanti alur ini akan coba saya jabarkan ya. Sebelumnya dengan ini nih Mbak Nabil. Oh, ini contoh apa nih? Tiket vaksin. Contoh, iya tiket Oh. vaksin namanya. Jadi nanti setelah terdaftar, kita akan menerima tiket vaksin ini, Mbak Nabil. Di situ nanti tertera nomor tiketnya, jadwal vaksinnya, ya kan? Yang pertama kapan, yang kedua kapan, sesinya semua ada semua di situ. Lokasi rujukan vaksinnya pun ada. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah mendapatkan tiket ini, Langsung. nah baru kita mengikuti alur yang ini. Dan itu hanya saat dijadwalkan itu ya, Dok. Jadi tidak bisa Iya, ditunda-tunda iya, lagi, iya Dok, betul ya. betul ya. Jadi ketika kita mendapatkan tiket, terus udah gitu ada jadwalnya, segera karena ini adalah sesuai dengan jadwal. Gitu. Karena kan kesempatan ya, Dok, ya. Iya, iya. Nah, alurnya yaitu pertama calon penerima vaksin COVID-19 telah melakukan register ulang, datang tepat waktu sesuai jadwal tadi ya, Mbak Nabil ya, yang tadi sesuai dengan e-tiketnya ya. Nah, lalu datang ke meja 1, yaitu meja pendaftaran dan verifikasi. Jadi tadi bawa yang tiketnya tadi, lalu dilakukan pendaftaran dan verifikasi ulang. Nah, kalau memang sudah sesuai, lalu bisa dilakukan di meja 2. Nah, di meja 2 ini tetap Mbak Nabil. Jadi kalau Mbak Nabil sudah dapat tiket, terus Mbak Nabil tetap harus di screening ulang. Oke. Iya, jadi di screening. Takutnya tiba-tiba hamil ya, Dok, ya. Iya, tiba-tiba hamil, berarti kan itu termasuk yang tidak kelompok yang tidak diimunisasi. Atau misalnya Mbak Nabil taunya tensinya tinggi, berarti kan tidak jadi iya, benar. diimunisasi Anak kan. bayi aja mau diimunisasi nggak boleh sakit ya, Dok, ya. Betul banget ya. Nah, jadi nanti setelah itu kalau memang sudah bisa layak untuk divaksin, lalu ke meja 3 dilakukan vaksinasi. Nanti setelah dilakukan vaksinasi, ada pencatatan dan observasi. Nah, itu dilakukan di meja 4 kita ya menyebutnya. Nanti kalau memang sudah selama 30 menit tidak ada reaksi yang akibat dari vaksin, maka Mbak Nabil boleh pulang dan mendapatkan sertifikat vaksin sambil jadwal 14 hari kemudian. Untuk vaksin yang kedua. Yang kedua, karena Sampai berapa kali, Dok? vaksinnya 2 kali. Oh. Iya, seperti itu. Seperti isolasi mandiri ya, 14 hari. Iya, betul. Ya, ya. Oke. Nah, Lanjut. mungkin slide saya segitu ya kurang lebih. Ya. Jadi tetap saya akan menghimbau agar kita dapat mencegah COVID-19 ini dengan tetap protokol kesehatan 5M-nya, lalu vaksinasi, Ya. ya, sehingga dukung dan sukseskan program vaksinasi COVID-19. Makanya nih ya, Dok, ya, Healthies yang sudah ada kesempatan untuk mendapatkan vaksin, udah ada kesempatan, udah dapat SMS-nya, segera datang ke fasilitas yang memang ditunjuk untuk melakukan vaksin tersebut. Jangan ditunda-tunda, jangan nggak mau, karena itu bisa melindungi kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Betul banget. Jadi mengurangi yang positif ya, Dok, ya. Iya. Gitu. Nah, nih, Dok, mungkin ini udah banyak ditanyakan ya sama masyarakat nih. Seberapa ampuh sih, Dok, vaksin ini? Ya, jadi kalau misalnya ampuh, itu kan vaksin bukan obat ya, iya kan? Iya sih. Vaksin itu kan tadi saya bilang, jadi ditingkatkan imunnya, ya kan, supaya ada kekebalan sehingga bisa terhindar. Jadi kalau misalnya ditanya ampuh, ya itu kan bukan obat nih, bukan ampuh gitu kan, tapi melindungi kita dengan cara merangsang antibodi kita, seperti itu, kekebalan tubuh kita. Oke, Dok. Nah, terus ada juga nih pengen tahu nih, Dok, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang nggak mau divaksin atau masih takut gitu untuk divaksin gitu, Dok. Ya itu, makanya nonton acara ini. Bener ya, nonton acara Ya. ini atau Healthies bisa juga datang langsung ke RSUD Cibinong, ke Poli Azalea, bisa konsultasi sama vaksinatornya, Dokter Sari, bisa tanya-tanya gimana sih vaksin itu, ampuh nggak, aman nggak, atau pokoknya kalau penasaran apa-apa bisa langsung datang ke RSUD Cibinong buat konsultasi sama beliau. Iya, boleh. Makanya dengan adanya informasi ini ya, jadi semoga yang tidak paham
vaksin COVID-19. Jadi paham dan banyak informasi, bertambah informasinya sehingga mau divaksin COVID-19. Seperti itu Mbak Nabil. Nah, ini Dok, kemarin kan kita sudah share-share nih foto-foto flyer kita yang hari ini kita akan tampil nih, dan itu sudah ada beberapa pertanyaan dari Healthies di Instagram. Ini udah saya rangkum beberapa ya Dok ya, di antaranya apa nih? Oh, dari ini aja deh, dari Mas GG Cahaya. Apa yang pernah positif COVID wajib divaksin Dok? Dan alasannya apa? Dilanjutin sama @shiva_rg. Oke, yang tadi saya bilang ya, kita mendapat rekomendasi dari Dokter Persatuan Penyakit Dalam Indonesia bahwa ada di situ namanya eksklusi ya. Eksklusi itu berarti yang tidak mendapat vaksin. Salah satunya adalah yang pernah terkonfirmasi dan terdiagnosa COVID-19. Alasannya kenapa? Diharapkan yang sudah pernah terkonfirmasi itu kan memiliki kekebalan tubuh sehingga mungkin tidak prioritas ya, seperti itu. Oh, ya. Gitu. Tapi bukan berarti dia tidak selamanya tidak boleh vaksin ya Dok ya, ya nanti kan bisa kan karena uji cobanya kan dilakukan pada 18 sampai 59 dan sehat ya, seperti itu. Dan dari @fuad_fdlnn, pantangan untuk vaksin apa Dok? Oh mungkin ini setelah vaksin pantangannya apa gitu Dok? Setelah vaksin pantangannya sih nggak ada ya, kecuali kalau misalnya setelah vaksin ya jangan divaksin yang lain. Maksudnya setelah divaksin COVID-19 ya sementara ditunda dulu vaksin yang lain seperti itu. Tapi kalau misalnya pantangan kayak makan atau apa, nggak ada ya Dok ya, malah makan banyak jadi sehat ya Dok ya. Iya betul. Oke, ini kita juga lagi live nih Dok ya, di IG kita sama di YouTube sama juga di Facebook. Ada beberapa pertanyaan nih dari Healthies yang lagi live, yang lagi live kita. Di antaranya dari @erikmuhammad387. Vaksin aman nggak buat penderita diabetes? Ya, jadi itu ada rekomendasinya juga dari tadi yang saya bilang PAPDI ya, Persatuan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, bahwa penderita diabetes itu atau kencing manis itu bisa divaksin, tapi ada syaratnya, terkontrol seperti itu. Iya. Dan di antaranya umurnya itu udah Dok ya, dicek lagi umur. Oh iya, kalau umur kan pasti kan tadi yang saya bilang rentannya itu 18 sampai dengan 59 tahun umurnya. Oke, gitu ya Mbak Erik. Oh, Mas Erik. Mas Erik Muhammad, sorry. Ada lagi dari @fitriani_lubis. Sehat dan semangat selalu Dokter Sari dan tim Nakes RSUD Cibinong. Amin. Amin. Makasih. Sehat juga ya Mbak Fitriani_lubis. Ya. Ada lagi nih dari @akueri_dok. Kalau busui perlu divaksin nggak? Nah, ini sama juga tadi busui atau ibu yang hamil atau yang akan merencanakan kehamilan itu termasuk yang tidak didapatkan vaksin karena iya seperti itu. Dan itu nanti mungkin bisa setelah sudah selesai menyusui kali ya Dok ya, baru nanti tergantung aturannya nanti ya. Ya itu kalau misalnya hamil menyusui dan akan berencana hamil ya tidak divaksin. Ya. Oke. Ini ada lagi dari yang kemarin Dok. Mungkin dari ini banyak nih Dok pertanyaannya soalnya saya sampai apa. Nah dari @adiva, apakah orang autoimun dapat diimunisasi? Sama, orang autoimun itu termasuk dari kriteria tadi yang eksklusi tadi. Jadi tidak dapat menerima vaksin, Mbak. Oh, ya. Gitu, Dok. Jadi benar-benar makanya harus melalui screening itu tadi harus dicek banget. Iya, betul. Jadi nanti kalau memang sudah mendapat e-tiket, sudah terregistrasi, sudah diverifikasi data, tetap kami sebagai tim vaksinator akan men-screening. Iya. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, pasti. Itu perlunya screening kan seperti itu, ya. Terus ada lagi dari @Yanti Afrian, yang mau divaksin mesti swab atau rapid antigen dulu nggak Dok? Nah, ini alurnya yang kami dapatkan itu memang tidak dilakukan harus ya, tidak harus swab atau PCR dulu seperti itu. Tidak, iya. Oke. Oh ya, Healthies sambil menunggu pertanyaan yang lain nih dari para Healthies kalian, kami ingatkan kembali ya. Jadi di RSUD Cibinong ini juga sudah menerima pasien asuransi ya Dok ya, khususnya di Poli Eksekutif Azalea, yaitu kita sudah bekerja sama dengan Admedika,
AXA dan juga Alexa. Jadi kalau misalkan Healthies yang punya asuransi, boleh asuransi tersebut ya yang tadi sudah bekerja sama, boleh langsung kalau misalkan mau berobat ke Poli Azalea di RSUD Cibinong gitu. Gimana, ada lagi pertanyaannya? Mungkin yang sudah dihitung. Dari Trihartati84 yang sudah terpapar virus, apakah tetap bisa melakukan vaksin? Tadi sudah dijelaskan ya. Virus macam virus COVID-19. Ya ini maksudnya ya. Jadi nggak bisa ya dok ya? Bukan tidak bisa, tapi kan kalau tadi salah satunya ya yang sudah terkonfirmasi dan terdiagnosa COVID-19 memang tidak termasuk yang menerima vaksin. Oke. Terus dok nih, mungkin ini pertanyaan dari aku ya. Bagaimana vaksin COVID-19 dikembangkan dok? Dikembangkan ya, karena vaksin ini kan sudah seperti yang kita tahu ya, sudah melalui uji klinis, lalu sudah ada uji klinisnya fase 1, 2 dan 2 ya, dan 3-nya itu yang terakhir di Bandung. Jadi memang tadi saya bilang karena efisiensinya sudah lebih dari 65,3% sehingga Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengeluarkan izin untuk penggunaan vaksin Sinovac ini. Oke. Dan cara kerja vaksin ini gimana sih dok sebenarnya? Cara kerja? Ya, cara kerja vaksin itu yang sama dengan vaksin-vaksin lainnya. Jadi antigen yang sudah dimatikan atau dilemahkan dengan molekul-molekul proteinnya ya disuntikan ke dalam tubuh seperti itu. Oke. Gimana, ada lagi pertanyaannya? Oke, dari @Maria Tam. Kalau tidak vaksin kedua, Kalau tidak vaksin kedua, apa akibatnya? Jadi kalau pertama aja nih, terus keduanya nggak vaksin. Oke. Dan ada lagi tambahannya. Kalau sudah dijadwalkan untuk vaksin, tetapi yang bersangkutan batuk, pilek, demam, boleh divaksin atau bagaimana dok? Oh ya, saya coba jawab yang pertama dulu ya. Iya, boleh. Kalau tidak vaksin kedua, apakah akibatnya? Nah, seperti kita ketahui, jadi vaksin Sinovac ini harus diberikan dengan cara 2 kali ya. Nah, kalau misalnya cuma 1 kali, yang keduanya tidak, 1 kali aja kita mengharapkan tubuh kita membentuk kekebalan tubuh. Di vaksin yang kedua agar membentuk kekebalan tubuh yang maksimal. Jadi kalau misalnya baru yang pertama tapi yang keduanya tidak, yang tadi kita harapkan untuk membentuk kekebalan tubuh kan jadinya semakin rendah seperti itu. Setengah gitu ya dok ya? Memang kan peraturannya harus 2 kali. Kalau cuma 1 kali ya bisa jadi tidak membentuk kekebalan tubuh, akhirnya kan sia-sia seperti itu. Oke, berarti memang ketika memang sudah menjadwalkan, dapat jadwal seperti itu memang harus buru-buru dijalankan ya Healthies ya, karena percuma aja kalau kita udah dapat cuma jalanin 1 kali yang harusnya maksimal jadi cuma tidak maksimal sayang banget ya. Terus yang udah dapat jatah juga dimanfaatkan dengan sebaik mungkin karena di luar sana pun masih banyak yang pengen kapan sih kita dapet, kita juga pengen dapet gitu kan, Healthies yang lain. Jadi kalau misalnya sudah dapat jadwal segeralah divaksin. Kalau sudah vaksin yang pertama, ya karena memang harus mendapatkan 2 kali vaksin, ya vaksin yang kedua silakan datang kembali. Iya, nanti nggak maksimal. Oke, ada lagi pertanyaan dari Ade Gani. Dari YouTube ya, dari YouTube. Kriteria yang divaksin apa saja? Kalau dicurigai ada kardio, apa tuh? Megali. Gimana katanya dok? Tadi kan kriterianya sudah kita sebutkan ya, usia 18 sampai dengan 59 tahun, itu sehat ya kan. Nah kalau misalnya tadi bilang ada kardiomegali atau misalnya ada penyakit-penyakit penyerta lainnya, yang kita makanya men-screening dulu gitu. Jadi sebelum dilakukan vaksin pasti kita screening dulu Mbak. Iya seperti itu. Jadi gitu ya Mas Adegani, kalau misalkan emang kriteria tadi sudah disebutkan sama 18 sampai 59. Mungkin sama ya dengan pertanyaan apakah hipertensi boleh divaksin? Nah sama itu kan ada itu penyakit-penyakit iya kan ada penyertanya. Jadi kita memang harus screening terlebih dahulu. Seperti tadi alur yang dijelaskan oleh Dr. Sari. Jadi sebelum melakukan vaksin memang ada screening. Jadi meskipun Healthies dapat tiket, dapat SMS dari itu buat vaksin,
tetap harus melalui screening dulu. Kalau misalkan emang ada indikasi-indikasi yang tidak bisa vaksin ya tidak bisa divaksin. Betul. Tapi kalau healthy sehat, tidak pernah terpapar, usianya juga pas gitu ya 18 sampai 59 tahun, healthy bisa untuk divaksin. Ya betul. Gitu. Mungkin satu lagi, pasti banyak yang nanya ya Mbak Nabil nih, kalau misalnya habis divaksin, apa sih efeknya? Nah, ya, efeknya tuh. Pasti kan banyak yang nanya Iya. kan. Nah, efek samping dari vaksinasi Sinovac ini ya sama dengan vaksin-vaksin lain. Jadi ada efek yang lokal dan sistemik. Kalau lokal tuh seperti sakit nih di bekas suntikannya gitu kan. Kalau enggak kemerahan. Nah, kalau sistemik mungkin Mbak Nabil punya anak yang sudah disuntik, misalnya ada demam. Ya. Sistemiknya seperti itu. Tapi sejauh ini aman ya dok ya, efek sampingnya nggak ada yang Ya. berat-berat atau gimana? Gejala tadi saya bilang gejala ringan sampai dengan sedang, yaitu efek lokal dan efek sistemik. Ya. Jadi Healthies diingat kembali ya kalau misalkan Healthies pengen tahu juga nih update-update Jawa RSUD Cibinong atau misalkan pengen tahu mengenai vaksin atau apa, Healthies bisa juga langsung kepo-kepo Instagram kita di @rsudcibinong_bogor dan juga bisa di website kita rsudcibinong.bogorkap.go.id atau di Twitter RSUD Cibinong, Facebook RSUD Cibinong, dan YouTube kita. Jangan lupa di subscribe ya, YouTube-nya RSUD Cibinong. Subscribe, like, share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak tahu nih mengenai kesehatan ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, ada dari @Dianegri. Kalau saat vaksin pertama pakai versi A, apakah bisa saat vaksin kedua pakai vaksin merek lain? Ini vaksin apa nih? Oh, ini maksudnya vaksin apa ya? Kalau misalnya kalau vaksin yang direkomendasikan sekarang yang masih akan digunakan adalah masih yang merek Sinovac, ya. Dan itu belum berbayar ya dok ya? Semuanya kan gratis. Oh, gratis ya. Belum ada rencana akan berbayar kan? Belum. Kalau sementara ini sih Sinovac adalah vaksin yang diberikan secara gratis. Mungkin ini masuk pertanyaannya adalah vaksin yang lain kali ya dok ya, vaksin-vaksin buat anak kecil atau gimana gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, dari @cesaradi. Dok, saya sudah divaksin yang pertama. Apabila ternyata saya positif, lanjut gak? Mungkin lanjut apa? Apabila ternyata saya positif, perlu vaksin kedua nggak? Nah, berarti kan ini dari Cesa ya? Mbak Cesa, Cesa Radi. Jadi kalau misalnya sudah keburu divaksin yang pertama, ternyata setelah divaksin positif, berarti dia termasuk tadi kelompok yang tidak menerima vaksin. Karena kan sudah terkonfirmasi dan terdiagnosa COVID-19. Seperti itu. Oke. Terus ada lagi pertanyaannya. Ini yang di Nabil. Oke, bentar aku pilah-pilah dulu dok yang kemarin nih. Boleh. Oh nih, dari @leni6292. Apakah vaksin ini aman untuk ODA? Nah, sama untuk ODA ini atau penderita HIV itu seperti kelompok yang tadi yang diabetes mellitus. Jadi memang ada syaratnya, yaitu nanti harus dilihat dulu nilai terkontrol nilai dari CD4-nya gitu. Oh gitu ya. Tetap dilihat dulu, iya. Terus tadi juga nih dok yang nyambung tadi ya Maria Tam tadi ya, kan ada kalau batuk pilek tuh dia udah dapat tiket, misalnya udah dapat SMS untuk vaksin, tapi dia batuk pilek, demam, itu gimana dok? Sama seperti vaksin-vaksin lainnya, vaksin COVID-19 ini yang Sinovac ini sama. Jadi untuk nanti pas di meja screening tadi yang saya bilang, ketika taunya ada demam, ada batuk pilek, berarti kan tidak boleh divaksin dulu gitu loh Mbak Nabil. Nah, makanya kenapa di meja 2 itu di screening itu perlunya kita men-screening, karena ya kalau misalnya ada contohnya batuk pilek ya tidak boleh divaksin tuh harus benar-benar yang sehat. Ya. Sama seperti kalau kita vaksin dokter, kalau punya anak, saya juga punya anak, kalau anak mau vaksin jangan vaksin tapi ternyata dia pilek, jangan dulu vaksin. Ditunda. Karena percuma ya dok ya, nggak bisa berfungsi juga, nggak bisa. Karena kan dia sedang ada infeksi gitu loh, seperti itu. Oke, sebentar lagi saya pilah-pilah dulu nih pertanyaan yang lain. Ada lagi pertanyaannya? Banyak juga nih yang nonton ya. Alhamdulillah. Ya, jadi sekali lagi ya Mbak Nabil ya, dengan adanya acara ini ya saya
mencoba memberikan informasi Iya, betul. agar teman-teman saya, terus keluarga juga kan, sama tetangga-tetangga atau teman-teman di sekolahan anak, ibu-ibu tuh biasanya kan ibu-ibu nanya ya. Nah, supaya semuanya tuh nanti kalau mendapatkan tiket untuk divaksin segera divaksin. Segera divaksin. Iya, betul. Pokoknya Healthies kalau misalkan pengen tahu banget nih, masih penasaran atau masih nggak yakin sama vaksin Sinovac ini, bisa langsung ke RSUD Cibinong, tanya-tanya di sini ke vaksinatornya Dokter Sari, atau bisa juga nanti DM Instagram kita. Boleh ya. Nanti kami bantu menyampaikan ke Dokter Sari ya, Dok ini ada pertanyaan, pasti Dokter Sari bantu jawab gitu. Terus ada lagi nih. Oh ya, jadi penyakit jantung dan hipertensi itu kan di atas 70 tahun itu udah pasti nggak bisa divaksin ya dok ya kalau di atas 70 Kan tadi kan tahun. usianya kan 18 sampai dengan 59 tahun gitu. Terus dok, kalau tadi kan seberapa ampuh ya, maksudnya seberapa ampuh bukan dikatakan bukan obat juga gitu, jadi nggak bisa ini. Jadi tapi seberapa ampuh sih melindungi diri kita gitu dari COVID ini? Ya diharapkan yang tadi Mbak Nabil, jadi kalau misalnya divaksin akhirnya terbentuk kekebalan tubuh, ya kan? Jadi kita ketika membentuk kekebalan tubuh dan akhirnya tubuh kita bisa mengenali virus COVID-19 sehingga kita bisa mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Gitulah kurang lebihnya ya ininya, mekanismenya. Oke, berarti diharapkan ya dok ya, bukan berarti terus bisa tetap ketika divaksin kita tetap 5M, tetap harus 5M ya, pakai masker, jaga jarak, tetap harus jalankan Healthies. Jadi jangan udah divaksin terus kita lupa nggak pakai masker, betul. kita kemana-mana kerumunan lagi, itu tetap nggak boleh ya dok ya. Jadi vaksin ini kan meningkatkan antibodi kita ya, daya kekebalan tubuh kita. Bukan berarti setelah divaksin tetap yang namanya protokol kesehatan yang tadi 5M itu harus tetap dijalankan, karena jangan mentang-mentang udah divaksin udah nggak mau pakai masker lagi, kita kebal, kita nggak juga ya. Tidak seperti itu gitu ya. Jadi tetap protokol kesehatannya tetap harus dijalankan seperti itu. Oke, terus ada lagi nih dok pertanyaan dari Vicarjes. Apakah yang sudah transplantasi hati dapat melakukan vaksin baik untuk pendonor maupun penerima donor? Nah, untuk kriteria yang tadi saya sebutkan itu kan ada di rekomendasi dari PAPDI ya. Nah, untuk seperti yang ada penyakit penyerta atau lainnya itu bisa mungkin konsultasi dulu sama dokter spesialis penyakit dalamnya seperti itu. Ya. Jadi tetap harus konsul ke dokter spesialisnya, kemudian nanti ke sini juga tetap melewati screening itu dulu, nanti baru bisa dilakukan vaksin. Iya, betul. Ada lagi dari Jopi Hermawan, kalau pernah stroke dan dan mengidap hepatitis B, boleh divaksin nggak dok? Ya. Sama ya seperti pertanyaan. Rata-rata pertanyaannya ini loh, sakitnya sama ya rata-rata ya pertanyaannya. Jadi memang kalau misalnya healthy punya penyakit yang penyerta atau penyakit itu kan termasuk penyakit yang lumayan berat ya. Nah, healthy memang harus dulu berkonsultasi sama ahli-ahlinya seperti itu. Karena kita punya kriteria untuk divaksin ya tadi seperti tadi kan salah satunya adalah sehat. Memang kan ada yang bisa, ada yang boleh dengan terkontrol. Oleh sebab itu mungkin harus berkonsultasi dulu sama ahlinya seperti itu. Jadi gitu ya Healthies yang bisa kita rangkum nih dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan apa yang dokter Sari jelaskan ialah kalau memang Healthies udah yakin dapat pengen vaksin, dapat SMS vaksin atau terus udah dapat tiket, silakan melakukan vaksin ke fasilitas yang memang dituju. Kemudian segera melakukan vaksin tersebut dan jangan lupa protokol kesehatannya. Tapi tentunya Healthies kalau misalkan sudah dapat tiket melewati screening dulu ya dokter ya, nggak boleh langsung divaksin. Udah saya dapat SMS nih, saya dapat tiket nih, saya mau vaksin, pokoknya saya mau vaksin. Tetap nggak bisa Healthies, tetap harus melalui screening. Takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan Healthies ternyata punya hipertensi, Healthies ternyata punya penyakit penyerta yang memang tidak bisa masuk syarat tidak bisa untuk vaksin, malah nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu.
Ada lagi pertanyaannya? Mungkin saya tegaskan lagi ya, yang tadi kan banyak pertanyaan tuh, penyakit hipertensi, penyakit HIV, penyakit jantung dan semuanya ya. Jadi mungkin karena di sini kan waktunya singkat. Jadi kalau saya menjelaskan detailnya satu-satunya, apa yang boleh, apa yang tidak, itu kan pasti kan akan panjang. Nah, mungkin nanti kalau misalnya memang ada yang mau bertanya, itu saya membuka pertanyaan, silakan datang ke RSUD Cibinong, ke Poli Azalea. Nanti setelah berkonsultasi, misalnya kita sharing, ini boleh nggak, saya boleh nggak, boleh juga nanti akan saya konsultasikan juga dengan dokter spesialisnya seperti itu. Misalnya kayak tadi penyakit hati kan, boleh nggak divaksin? Itu kan dari apa namanya rekomendasi dari dokter penyakit dalam Indonesia kan bisa. Nah makanya karena banyak ya kan ada daftarnya yang banyak. Kalau saya jelaskan satu-satu kan panjang. Nah bolehlah masyarakat bertanya ke RSUD Cibinong di Poli Azalea. Nanti kita sharing sambil konsultasi sambil nanti saya akan konsultasikan dengan yang ahlinya. Atau misalkan Holtis, aduh takut ke rumah sakit gitu. Bisa boleh. DM kita atau komen di IG kita, YouTube kita, Facebook kita atau website kita. Nanti kami sampaikan ke Dokter Sari atau ke dokter-dokter yang memang ahlinya. Nanti kami jawab, pasti kami jawab. Kan adminnya ramah di sini, Dok. Semua pertanyaan pasti kami jawab. Jadi gitu ya, Dok ya. Vaksin itu aman ya, Dok ya? Vaksinnya aman. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Kadang tadi saya bilang sudah mendapat izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, ya kan? Sudah melalui uji klinis, ya kan? Seperti itu. Jadi insya Allah aman. Oke, baik. Kalau gitu ada lagi pertanyaan nih. Oh, ada satu lagi ya, Dok ya, maaf. Ya, boleh. Oh, dua ternyata. Dari pertama dua ya, Dok ya, dari Ewindati. Kalau pasien riwayat PEB, tapi setelah beberapa bulan tensi normal, boleh vaksin kah? Kalau setelah PEB, berarti kan masuknya tidak hamil lagi ya, sudah melahirkan kan. Terus tensinya normal, berarti kan dia tidak ada hipertensi, berarti kan dia bisa dilakukan vaksin. Ya, seperti itu. Ada lagi? Itu ya Bu Ewindati. Dari @wahyunimade yang pernah terpapar COVID, kapan bisa divaksin? Tuh kapan, Dok, katanya tadi? Kapan ya, pasti bertanya-tanya ya. Kalau misalnya menjawab kapannya, mungkin sementara ini kita memang memprioritaskan yang sehat ya. Jadi yang tadi saya bilang eksklusi tadi kan, kelompok eksklusi yang sudah terkonfirmasi dan terdiagnosa COVID-19 memang tidak mendapatkan vaksin COVID-19 seperti itu. Untuk kapannya, waktunya kapan masih belum. Ya, kan harus ada uji penelitian lagi. Ya. Jadi yang sehat-sehat dulu ya, Holtis ya, yang dapat. Jadi untuk yang udah pernah terpapar COVID, mudah-mudahan jangan terpapar lagi. Jadi mudah-mudahan nanti ada keputusan dari pemerintah kapan bisa melalui uji klinis. Uji klinis ya, Dok, karena ya? uji klinis itu kan dilakukan pada orang sehat dengan rentan waktu dengan rentang usia 18 sampai 59. Itu kan perlu uji klinis lagi. Jadi nggak bisa misalnya kapan tapi belum diuji klinis kan nggak bisa. Iya, tetap harus uji klinis dulu ya, Dok. Iya, betul. Jadi bersabar dulu, Holtis yang udah pernah terpapar. Mudah-mudahan kalian sehat, tidak terkena lagi. Nanti tunggu uji klinisnya, dapat jadwal kita vaksin gitu. Jadi mudah-mudahan juga nih tingkatin daya imun aja dengan daya imun. Ya, tingkatin daya imun dengan berpikirannya yang positif. Jadi makan yang banyak. Ya, jadi berpikirannya ketika saya sudah terkonfirmasi terdiagnosa COVID-19, mudah-mudahan saya punya imun sehingga saya tidak kena lagi, gitu aja. Jadi pikirannya positif-positif. Terus nggak usah diet-diet lah ya. Nggak usah diet-diet. Jangan. Kalau sekarang jangan diet-diet. Iya, biar sehat, makan yang bergizi tentunya, Dok ya. Jangan makan jangan yang bikin sakit, harus sayur, daging kayak gitu. Biar sehat, terus pikirannya harus positif. Gitu ya, Dok ya. Terus juga nih Holtis, kalau misalkan Holtis pengen nih, saya ingatkan saya lagi ya, pengen yang punya asuransi pengen berobat di RSUD Cibinong, Holtis bisa langsung berobat di Poli Azalea kami ya, Dok ya. Di sini kita sudah bekerja sama dengan Admedika, Aksa dan Olexa. Yang lainnya nanti kita lagi proses. Kalau misalkan Holtis punya, Mbak saya pengen berobat nih tapi asuransi saya ini, nanti kami usahakan untuk bisa bekerja sama dengan asuransi tersebut. Jadi bisa di sini
di Poli Azalea ini ya dok ya, bersihkan tempatnya, bersih. Terus dokternya juga baik-baik. Terus gak antri ya dok ya, pastinya gak antri kalau asuransi. Jadi bisa langsung ke RSUD Cibinong di Poli Azalea. Ya. Oh, ada lagi pertanyaan. Kalau udah vaksin, apakah bebas nggak usah pakai masker? Kan dijelasin ya dok ya. Boleh dok dijelaskan kembali. Jadikan memakai masker itu adalah kebiasaan kita. Jadi walaupun kita sudah divaksin, jangan lupa tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi jangan divaksin terus nggak pakai masker. Iya, sama aja dong. Jadi tetap aja ya. Tetap aja. Jadi jadikan kebiasaan aja, masker itu sebagai kebiasaan seperti itu. Kan new normal namanya juga ya. Iya betul. Salah satu new normal adalah menggunakan masker. Jadi ya jadikan kebiasaan saja gitu. Jadi gitu ya Healthies ya, jangan lupa kalau misalkan sudah vaksin nih, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap mencuci tangan, jangan kerumunan. Itu tetap harus dijaga 5M-nya. Jangan sampai jangan mentang-mentang udah vaksin terus udah gue nggak mau pakai masker. Gue mau ke mall jalan-jalan gitu kan. Jangan. Gitu ya. Oke, Dok, kayaknya hari ini sampai situ dulu pembicaraan udah selesai ya? Iya, udah waktunya nih dok. Kayaknya bentar ya. Nah tapi dok, kalau misalkan Healthies kan masih penasaran, mungkin ada yang telat nontonnya tentang vaksin boleh. nih. Boleh langsung DM kita atau boleh langsung datang ke RSUD Cibinong, ketemu sama dokter Sari, konsultasi, tanya-tanya tentang vaksin. Atau juga beliau juga pelaksana harian MCU, kita juga ada MCU di sini. Iya, betul. Nanti bisa pengen tahu keadaan tubuhnya bagaimana, sehat atau tidak, itu bisa langsung melakukan MCU di Poli Azalea. Iya. Gitu. Jadi untuk tahu update-update tentang RSUD Cibinong, saya ingatkan sekali lagi bisa follow IG-nya RSUD Cibinong di @rsudcibinong_Bogor. Bisa di web kita di rsudcibinong.bogorcup.go.id, di Twitter kita @rsudcibinong, Facebook kita RSUD Cibinong, dan jangan lupa juga subscribe, share dan like YouTube kita RSUD Cibinong. Di situ Healthies bisa tahu segala informasi tentang RSUD Cibinong dan tentang kesehatan. Oke dok, terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya hari ini. Nah. Mudah-mudahan dokter sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Dan yang dapat tiket vaksin jangan lupa vaksin ya. Jangan lupa vaksin, jangan udah gue nggak mau vaksin. Jangan, kasihan orang-orang di sekitar kalian yang nggak sakit nanti jadi sakit gara-gara kalian nggak vaksin. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.